Assalamualaikum teman-teman. Jadi kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Junadil Amni, Silviana, Anissa Syakira, Raisa Ardila, Husnul Audila, dan Kanita Putri akan membahas tentang manajemen kebakaran di rumah sakit. Jadi tetap saksikan ya teman-teman. Apa itu kebakaran? Kebakaran merupakan nyala api baik kecil maupun besar yang tidak dikehendaki dan juga tidak dapat dikendalikan dan akan menimbulkan kerugian. 3 unsur terjadinya api. Yang pertama adalah unsur bahan bakar, di mana adanya benda padat seperti kayu, kertas, kapas, kain, dan lain-lain. Kemudian adanya benda cair, yaitu seperti alkohol, bensin, solar, dan lain-lain. Kemudian adanya gas, seperti karbit, LPG, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada unsur oksigen, di mana di udara terdapat bermacam-macam unsur antara lain oksigen. Pembakaran dapat terjadi bila kadar O2 dalam udara mencukupi. Kemudian yang ketiga ada unsur sumber panas, di mana adanya api terbuka, gesekan, benturan, bunga api listrik, las, listrik statis, faktor alam, dan lain-lain. Berikut contoh-contoh gambar kebakaran yang terjadi di rumah sakit. Dasar Hukum K3 Penanggulangan Kebakaran. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Yang kedua, Permenaker Trans Nomor 04 Menteri Tahun 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Yang ketiga, Permenaker Trans Nomor 02 Menteri Tahun 1983 mengenai instalasi alarm otomatik. Yang keempat, Kepmenaker Nomor 186 Menteri Tahun 1999 mengenai unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Manajemen penanggulangan kebakaran. Manajemen penanggulangan kebakaran atau Fire Safety Management adalah upaya untuk memobilisasikan keadaan darurat. Pembagiannya ada 3. Yang pertama ada Pre-Fire Control, di mana di sini poinnya inspeksi dan uji coba berskala, pemelihara dan perawatan peralatan, sarana proteksi dan jalan keluar, struktur organisasi manajemen pengamanan kebakaran. Yang kedua, In-Case Fire Control. Yang pertama ada deteksi, kemudian alarm, kemudian padamkan lokalisir, kemudian rescue, dan terakhir amankan. Dan poin yang ketiga adalah Post Fire Control, di mana yang pertama ada investigasi, analisis, rekomendasi, dan rehabilitasi. Alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Yang pertama, sistem tanda bahaya kebakaran. Yang kedua, sistem hidran kebakaran. Yang ketiga, sistem pemercik otomatis. Dan yang keempat, alat pemadam api ringan. Apa sih APAR itu? Jadi, APAR adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing, dibawa, dioperasikan oleh satu orang berdiri sendiri dan mempunyai berat antara 0,5 kg sampai 16 kg dan digunakan pada api yang awal. Bagaimana sih cara menggunakan APAR ini? Jadi sebelum digunakan, APAR dibolak-balik sebanyak 3 kali. Kemudian APAR diletakkan pada posisi yang aman dari sumber api, lalu lepaskan segel pengamannya. Nah, jadi petunjuk penggunaan APAR ini: pertama, tarik kunci pin pengaman. Kedua, arahkan ke dasar api. 3, tekan gagang atau handle. 4, sapukan dari sisi ke sisi. Berikut gambar dari hidran ruang inap. Ada 11 hal yang harus diperhatikan dalam evakuasi kebakaran. Pertama, di saat menemukan api, padamkan dengan peralatan yang tersedia seperti APAR dan hidran kebakaran. Kedua, aktifkan alarm kebakaran atau hubungi petugas keamanan seperti satpam. 3, segera tinggalkan ruangan Anda. 4, jangan pikirkan barang Anda. 5, keselamatan jiwa Anda lebih penting. 6, jangan melakukan tindakan yang membuat orang lain panik seperti lari, saling mendorong, berteriak.
7. Tutuplah celah di bawah pintu dengan kain yang basah untuk menghindari masuknya asap atau kobaran api. Ke-8. Tutuplah semua pintu yang telah Anda lewati untuk menghambat penjalaran api. 9. Jika terperangkap dalam ruangan yang berasap, selamatkan diri dengan cara merangkak, karena udara di bagian bawah relatif lebih bersih dari pengaruh asap. 10. Jika terperangkap di dalam ruangan, beritahu keberadaan Anda kepada orang yang di luar. 11. Jangan melompat, tunggu bantuan petugas rescue. Siapa saja sih tim komando siaga kebakaran? Pertama, PJ Api, bertugas memadamkan api dan memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan evakuasi. Kedua, PJ Pasien, bertugas memprioritaskan pasien dalam evakuasi sehingga tidak terjadi sesama pasien saling menghalangi saat evakuasi sehingga waktu evakuasi menjadi tidak efektif. Ketiga, PJ Dokumen, bertugas menyelamatkan dokumen penting dan mengamankan dari akses orang-orang yang tidak berhak. Keempat, PJ Alat, bertugas mengupayakan alat atau aset penting dan mahal yang mungkin dievakuasi untuk mengurangi kerugian dan menjauhkan alat atau aset yang berpotensi meledak untuk dijauhkan dari lokasi kebakaran.